Selamat datang para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada saat ini kita akan mengikuti seri pelajaran Alkitab, yaitu pelajaran yang ke-6 yang berjudul Sejarah yang ditulis sebelum terjadi. Hal ini sangat menarik kepada kita para pemirsa dimanapun Anda berada, karena ternyata ada satu buku yang dapat berisikan satu hal-hal yang akan terjadi di hari yang akan datang. Kita akan mempelajari itu pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam hati dan pikiran kami dan juga para pemirsa di rumah. Sehingga apa yang kami pelajari pada saat ini itu boleh kami mengerti dan juga boleh menambah pengharapan kami terhadap kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, apa yang dimaksud dengan sejarah yang ditulis sebelum terjadi? Saudara-saudara, pada saat ini dunia sedang dilanda oleh ketakutan, kekacauan, dan peperangan. Ketakutan oleh karena pandemi penyakit COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Apakah bertambah besar ataukah semakin menurun. Begitu juga dengan saat ini. Peperangan yang terjadi, yang kita ketahui, peperangan antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada saat ini. Banyak korban yang terjadi dan juga banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan kita tidak tahu apakah akan bertambah besar ataukah akan berhenti. Pengetahuan semakin bertambah. Tetapi hasil-hasil daripada penelitian di bidang ilmu pengetahuan tidak menjamin akan tidak adanya satu kecemasan, tidak menjamin akan adanya satu rasa takut di dalam hati manusia. Dan apakah arti semua peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang? Kita tidak tahu, dan tidak ada satu orang pun ahli yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Apakah peperangan akan berkorban terus, ataukah ada pandemi, penyakit-penyakit yang akan menghinggapi di dalam dunia ini? Tidak tahu. Dan oleh karenanya orang memberikan satu perhitungan-perhitungan, tetapi kebanyakan perhitungan-perhitungan yang disampaikan oleh para ahli itu tidak sesuai. Dan manusia yang percaya kepada Allah tentunya akan mendapatkannya dari buku Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa membuktikannya dari buku Alkitab ini? Dan karena Alkitab ini adalah firman Allah. Allah lah yang memberikannya, Allah lah yang membuatnya dan diberikan kepada kita manusia. Di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana." Alkitab akan memberikan satu contoh dari banyak contoh yang dituliskan oleh Alkitab yang kita bisa pelajari.
contoh yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah bahwa pada tahun 578 sebelum Masehi, Nabi Yehezkel bernubuat tentang kota Sidon, yang pada waktu itu adalah satu kota yang berada pada puncak kemakmuran dan kemegahannya. Kita bisa baca di dalam buku Yehezkel, Yehezkel berkata, mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah, ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Dan ditambahkan, mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yehezkel pada waktu itu. Akan ada pemusnahan tembok-tembok di kota Tirus. Nah, bagaimana dengan kenyataannya? Akhirnya disebutkan bahwa pada waktu itu Nebukadnezar, Raja Babel, mengepung kota Sidon, pengepungan selama 13 tahun dan mengalahkan kota itu pada tahun 568 sebelum Masehi. Pada waktu itu tampaknya bahwa sebagian dari nubuatan ini masih belum digenapi. Karena 200 tahun kemudian, yaitu tahun 332 sebelum Masehi, Iskandar Agung datang dan menyerang kota baru Sidon yang dibangun di atas pulau kecil di Laut Tengah, kira-kira setengah mil dari pesisir pantai. Dan tembok ataupun menara dan kayu-kayu dari kota tersebut dibuang ke laut. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yehezkel beberapa waktu sebelumnya. Ini salah satu contoh bukti yang kita bisa lihat di dalam buku Yehezkel. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, apa yang kita bisa baca di situ? Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, di tempat yang sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 ini ditekankan bahwa pentingnya satu nubuatan yang menceritakan, yang menggambarkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, saudara-saudara. Dan sesuai dengan sejarah yang terjadi pada masa itu. Berikutnya, ada juga satu nubuatan yang begitu bisa kita perhatikan dan itu benar-benar terjadi dan akan terjadi, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara pernah mendengarnya, yaitu nubuatan yang terdapat di dalam Daniel 2. Pada waktu itu Nebukadnezar bermimpi dan mimpi itu tidak ada yang dapat menjelaskan arti daripada mimpi tersebut. Sehingga pada waktu itu Daniel menjelaskan mimpi dari Raja Nebukadnezar tersebut. Yang kita bisa baca di dalam Daniel 2 ayat 29, ayat 35, dan seterusnya. Apa yang dijelaskan oleh Daniel pada waktu itu? Ya Tuanku Raja, melihat suatu penglihatan, yakni patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan tanah liat. Sementara Tuanku melihat, terungkit
lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu adalah yang dijelaskan oleh Nabi Daniel mengenai mimpi daripada Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa siapa patung yang terdiri, patung emas dari kepala tersebut, yaitu adalah Tuanku, yaitu Raja Nebukadnezar. Di mana pada waktu itu satu tempat yang begitu besar, begitu termasyur, dan dikatakan menjadi sarang dari binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan semua menjadi bagian dari kekuasaan daripada kerajaan tersebut. Suatu kerajaan yang begitu maju, begitu besar sekali pada zamannya, pada waktu itu. Dan kemudian sesudah itu, setelah beberapa waktu akan muncul lagi suatu kerajaan, yaitu kerajaan Medio-Persia yang akan mengalahkan kerajaan Tuanku Nebukadnezar, yaitu pada tahun 331 sebelum Masehi. Dan kerajaan Medio-Persia ini ditaklukkan oleh kerajaan Yunani di bawah pimpinan Iskandar Agung, dan kemudian yang berikutnya kerajaan yang mengalahkan kerajaan Yunani ini adalah kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi ini di saat inilah waktu itu Kristus Yesus lahir. Kerajaan yang penuh dengan kebengisan dan kekuasaan yang absolut. Banyak bayi-bayi dibunuh dimaksudkan untuk membunuh Yesus, ataupun yang diartikan pada waktu itu akan ada penguasa setelah menggantikan Raja Romawi, sehingga pada waktu itu bayi-bayi dibunuh. Dan di zaman pemerintahan Romawi pula akhirnya Yesus Kristus dibunuh dan mati di kayu salib. Tetapi kerajaan Roma juga tidak dapat menentang nubuatan, karena telah dikatakan bahwa kerajaan itu akan terbagi-bagi. Dan kerajaan yang terbagi itu dilambangkan dengan separuh dari tanah liat dan separuh dari besi. Satu hal yang tidak bisa bersatu antara tanah liat dan besi yang terdapat di kaki patung tersebut. Dan sejarah juga membuktikan bahwa kerajaan Roma yang berada di bawah kekuasaan kaisar terpecah belah. Maka muncullah negara-negara Eropa, ya, dengan beberapa negara pada waktu itu. Dan kita ketahui Eropa pada waktu yang lalu itu menjadi negara-negara persatuan Eropa. Ya, dan kita lihat sesuai dengan nubuatan, negara Eropa itu pun tidak seterusnya bersatu. Mereka akhirnya terpisah pada saat ini. Dan lebih lanjut dinyatakan bahwa kerajaan-kerajaan sesuai dengan nubuatan, kerajaan-kerajaan itu tidak dapat dipersatukan seperti besi, tidak dapat dipersatukan dengan tanah liat. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah kebenarannya di antara bangsa-bangsa ini pada waktu itu. Nah, walaupun di dalam bangsa-bangsa yang terpecah Uni Eropa sudah dilakukan usaha-usaha untuk mempersatukan bangsa-bangsa
dan dicoba melalui perkawinan antar kerajaan maupun dengan kekuasaan militer dan politik, tapi semuanya gagal. Dan sejarah mencatat lagi di abad ke-9, Charlemagne berusaha mempersatukan Eropa, tapi tidak berhasil. Disusul oleh Charles V pada abad ke-16 dan Louis ke-16 pada abad 18. Dan Napoleon pada abad ke-19, tetapi semuanya gagal. Mereka tidak bisa bersatu sesuai dengan apa yang dikatakan, dijelaskan oleh Nabi Daniel pada waktu itu. Dan kemudian negara-negara Eropa bahkan negara dunia semakin terpecah, bukannya bersatu. Bahkan dalam abad ke-20 telah muncul pula beberapa diktator modern yang berusaha menguasai bagian dunia, tetapi tidak berhasil. Nah, saudara-saudara, nubuatan kitab suci menegaskan bahwa tidak ada dari antara negara besar itu yang akan menguasai dunia. Tetapi di dalam Daniel 2 ayat yang ke-44, firman Tuhan mengatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah yang digambarkan di dalam mimpi daripada Nebukadnezar, yang tanpa ada yang menggerakkan, batu itu akan jatuh menimpa kaki daripada patung tersebut, sehingga patung itu akan jatuh remuk, berantakan, mulai dari kepala, badan, dan juga perut, pinggang, semuanya hancur. Dan dari situlah timbul kerajaan yang dinamakan kerajaan kekal, yaitu kerajaan Kristus. Dan kita bisa lihat kerajaan yang didirikan itu bukanlah suatu kerajaan atau pemerintahan buatan manusia, tetapi kerajaan dan pemerintahan itu adalah Allah sendiri. Suatu kerajaan yang didasarkan atas keadilan, kebenaran, dan kasih. Alangkah hebatnya nubuatan itu. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saudara-saudara, ini adalah jawaban dari suatu hal yang akan dihadapi oleh manusia di waktu yang akan datang. Akan ada satu kerajaan Allah yang digambarkan oleh batu yang akan jatuh menimpa kaki daripada patung itu, yaitu apa? Kerajaan Allah. Kita sudah mengetahuinya dengan jelas dan sesuai dengan sejarah yang ditulis di muka bumi, bahwa mulai dari kerajaan dari kerajaan Babel, Medo Persia, Yunani, Roma, dan kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan di Eropa, ya, yang nantinya akan berakhir dan digantikan oleh kerajaan Allah, kerajaan yang kekal tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan demikian apabila kita percaya firman Allah ini dan menerima perkataan nubuatan, kita tidak perlu khawatir menghadapi keadaan dunia yang kacau, kesusahan, peperangan, karena dengan keyakinan kita telah mengetahui kemana tujuan dunia ini. Nubuatan ini mengundang saudara-saudara sebagai pelajar kursus ini, bahkan semua orang akan bersedia akan menjadi warga negara kerajaan Kristus, yaitu satu kerajaan yang kekal abadi, penuh dengan ketenangan selama-lamanya. Inilah kesempatan bagi saudara
Maukah saudara menjadi warga negara kerajaan yang mulia itu? Sampai di sini para pemirsa, seri dari pelajaran yang ke-6. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepada Tuhan oleh karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena nubuatan yang boleh kami pelajari di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh mempelajarinya, kami boleh mempercayainya Tuhan. Sehingga di waktu-waktu seperti sekarang ini, kami tidak perlu gusar, kami tidak perlu takut, dan semua itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi satu pelita di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab selanjutnya yang disiarkan oleh malaikat ketiga. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.